Selanjutnya kita masuk ke modul 10. Modul 10 membahas tentang antiturunan, integral tentu, integral substitusi, dan teorema dasar kalkulus 1. Nah, sekarang kita masuk aja dulu ke antiturunan ya. Jadi antiturunan, kalau kita misalkan punya suatu fungsi yang nilainya itu x pangkat n, kalau kita integral, maka di sini harus kita kasih dx, gitu ya. Nah, ini kalau kita integral, maka kita tulis ulang nih, x pangkatnya kita tambah 1, jadi n ditambah 1 dibagi sama pangkatnya ini. Pangkatnya ini kan n ditambah 1. Jangan lupa diakhiri dengan plus c. Gitu. Contoh, di sini saya punya fungsi yang nilainya itu x pangkat 3. Di sini dikasih dx ya, karena diintegral. Maka hasil integralnya, x-nya ini pangkatnya ditambah 1. Jadi pangkat 4. Dibagi sama pangkatnya yang baru, yaitu 4. Jangan lupa dikasih plus c. Gitu. Terus kemudian kalau kita menemukan integral tentu, nanti di sini ada batasnya. Misalkan batasnya dari 2 sampai 3. Terus di sini untuk fungsinya masih sama ya, x pangkat 3 dx. Gini. Nah, ini kalau kita integral, jadinya kan pangkatnya ditambah 1 ya. Jadi x pangkat 4 dibagi sama pangkatnya yang baru, 4. Nah, karena di sini ada batasnya, maka di sini nggak perlu kita plus c-kan. Jadi di sini tinggal kita masukin batasnya, yaitu 2 sampai 3 gitu. Nah, jadi ini bedanya integral tak tentu dengan integral tentu. Jadi yang ini tuh tak tentu ya. Kemudian yang bawahnya ini integral tentu. Gitu. Kemudian untuk integral substitusi nanti kita pakai pemisalan. Jadi kayak misalkan U sama dengan apa gitu. Kayak gitu. Kemudian untuk teorema dasar kalkulus 1 ini itu berkaitan sama integral tentu. Jadi teorema dasar kalkulus 1 ini menentukan bagaimana perhitungan integral pada integral tentu. Gitu. Jadi teorema dasar kalkulus 1 ini nggak perlu kalian pusingin lah. Itu kita coba masuk ke sifat-sifat antiturunan atau sifat-sifat integral. Nah, untuk yang A ini udah kita bahas ya. Kalau kita punya integral x pangkat n dx, maka pangkatnya tinggal kita tambah 1. Jadi x pangkat n ditambah 1 dibagi sama pangkatnya yang baru, yaitu n plus 1. Terus diakhiri plus c. Gitu. Kemudian yang B, kalau kita punya integral konstanta dikalikan dengan fungsi fx dx, konstantanya bisa kita keluarin. Gitu. Jadi sama dengan k dikali dengan integral fungsi fx dx-nya. Gitu. Kemudian kalau kita menemukan kasus penjumlahan, ini tuh bisa kita integralkan dulu satu-satu ya. Jadi integral fx dx ditambah dengan integral gx dx gitu. Jadi bisa kayak gitu. Nah, kemudian untuk yang D ini tuh merupakan integral substitusi ya. Integral substitusi. Jadi di integral substitusi ini kalau kita lihat yang di dalam kurungnya ini itu memiliki hubungan sama yang ada di sini, yang di luar kurungnya. Gitu ya. Jadi yang di luar kurungnya ini itu merupakan turunan dari yang di dalam kurung ini. Jadi nanti kita akan pakai pemisalan U sama dengan sesuatu. Gitu. Nanti kita coba lihat aja di soalnya ya, biar lebih paham. Kemudian kita masuk ke teorema dasar kalkulus 1. Teorema dasar kalkulus 1 ini itu merupakan cara untuk menghitung integral tentu gitu. Jadi kalau kita punya integral dengan batas A sampai B dari fungsi fx dx, maka hasil integralnya itu f besar x. Kemudian tinggal kita masukin batasnya A sampai B. Nah, kemudian di sini kita masukin batas atasnya dulu ke sini. Jadinya fb, kemudian dikurang sama batas bawahnya, fa. Gitu. Nah, ini tuh merupakan teorema dasar kalkulus 1. Ini mirip kayak yang bagian ini ya, bagian yang di sini. Gitu. Kemudian di sini ada beberapa sifat pada integral tentu. Kalau batasnya sama, maka hasil integralnya itu 0. Gitu ya. Jadi ini batasnya A sampai A, maka hasil integralnya itu 0. Kemudian yang B, kalau kita lihat batasnya di sini, batasnya A sampai B. Kalau batasnya dibalik, maka hasilnya itu minus ya. Jadi di sini A sampai B, kalau dibalik B sampai A, jadi di sini ya dikasih minus di depannya. Kemudian yang C ini ada konstanta, konstantanya bisa dikeluarin. Ini mirip sama sifat yang ini. Kemudian yang ini itu bisa kita integralin satu-satu ya. Jadi fx-nya kita integral, kemudian ditambah dengan integral si gx-nya. Kemudian yang E ini tuh sama kayak yang D, cuman di sini tuh dikurang.
gitu. Nah, sekarang kita coba masuk ke soalnya. Nah, ini itu merupakan soal UAS tahun 2020. Di sini soalnya tentukan antiturunan dari fungsi fx sama dengan 4x dikali dengan 2x pangkat 2 ditambah 3x ditambah 2. Nah, yang di sini kan ditanya itu kan antiturunan. Antiturunan itu apa? Integral ya. Jadi yang ditanya itu integral. Kita udah tahu nih rumus integral tadi yang ini ya. Jadi rumusnya itu ini. Pangkatnya ditambah 1, kemudian dibagi dengan pangkatnya yang baru. Gitu. Jadi kita jawab aja ya untuk soal yang ini. Kita jawab. Fungsinya kita tulis ulang dulu ya. Fx itu sama dengan 4x dikali dengan 2x pangkat 2 ditambah 3x ditambah 2. Kayak gini. Nah, kalau kalian bingung cara ngerjain kayak gini, ini tuh sebenarnya bisa kita kali dulu aja, gitu ya. Jadi 4x-nya tinggal kita kali dulu aja. Kita kali ke sini, terus kita kali ke sini, terus kita kali ke sini, gitu. Jadi ini sama dengan 4x dikali 2x pangkat 2. Hasilnya 8x pangkat 3, gitu. Ditambah dengan 4x dikali 3x. Hasilnya 12x pangkat 2. Ditambah dengan 4x dikali 2. Hasilnya 8x. Nah, ini tuh merupakan fungsi fx-nya. Kayak gitu. Kemudian di sini karena yang diminta itu antiturunan, maka harus kita integralkan, gitu ya. Jadi di kedua ruasnya kita kasih integral. Di sini kita kasih integral, maka di ruas ini juga kita kasih integral. Nah, ini kita tulis ya. Kita tulis fungsi fx-nya. Di sini itu fx. Nah, jangan lupa karena di integral maka di belakangnya kita kasih dx. Gitu. Nah, terus ini kita tulis ulang soalnya. 8x pangkat 3 ditambah 12x pangkat 2 ditambah 8x. Di belakangnya jangan lupa dikasih apa? Dikasih dx. Gitu ya. Nah, kemudian ini tinggal kita integral biasa. Nah, kalau integral pangkatnya ditambah 1 ya. 8-nya kita tulis ulang. Kemudian x-nya pangkatnya ditambah 1. Jadi x pangkat 4. Dibagi sama pangkatnya yang baru, yaitu 4. Gitu. Ditambah 12 kita tulis ulang. X pangkatnya ditambah 1. Jadi pangkat 3. Dibagi sama pangkatnya yang baru, yaitu 3. Gitu. Ditambah dengan 8x pangkatnya ditambah 1. Nah, ini tuh pangkat 1 nih sebenarnya. Ini tuh pangkat 1, cuman nggak ditulis. Gitu ya. Terus pangkatnya ini ditambah 1. Jadinya x pangkat 2. Dibagi sama pangkat yang baru, yaitu 2. Terus jangan lupa diakhiri dengan plus c. Gitu. Nah, ini ada yang bisa kita sederhanakan nih. 8 dibagi 4 itu kan 2. Jadinya di sini 2x pangkat 4. Ditambah 12 dibagi 3 itu hasilnya 4x pangkat 3. Ditambah sama 8 dibagi 2 hasilnya 4x pangkat 2. Terus di sini plus c. Jadi ini merupakan antiturunan dari fungsi fx-nya. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman paham untuk soal UAS tahun 2020 ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal UAS tahun 2021 ya. Jadi ini UAS tahun 2021. Nah, ini tuh sebenarnya gampang teman-teman, cuman dibuat agak ribet aja di soalnya. Gitu. Yang penting kalau teman-teman paham konsepnya pasti bisa menjawab soal ini. Jadi soalnya, misalkan fx sama dengan 1/2 x pangkat 2 min 2 pangkat 2 plus c merupakan antiturunan dari fungsi fx kecil. Hitunglah integral dari 1 sampai 3 dari fungsi fx dx. Gitu. Nah, kalau kalian pahami ya, ini tuh agak ribet gitu ya. Gimana caranya ngerjain soal kayak gini? Nah, kalau kalian ingat konsepnya bahwa kalau kita lihat di soal ini antiturunan dari fungsi fx. Berarti kan integral, ya kan? Antiturunan ini kan integral ya. Integral. Gitu. Jadi integral dari fx, di belakangnya kita kasih dx ya, karena integral. Nah, kita baca lagi, fx besar ini merupakan antiturunan dari fx kecil. Jadi integral dari fx kecil dx itu hasilnya fx besar. Gitu ya. Jadi maksud dari soal ini, misalkan fx besar ini itu merupakan antiturunan dari fungsi fx. Jadi misalkan fx ini itu merupakan hasil dari integral dari fungsi fx kecil. Gitu ya. Jadi maksudnya kayak gitu. Nah, ini bisa kita lanjutin. Integral fx dx itu sama dengan fx besarnya kita masukin ya. Di sini setengah, di sini x pangkat 2 min 2
pangkat 2 plus C. Gitu. Kayak gini. Nah, kemudian di sini yang ditanya itu kan integralnya ada batasnya ya. Ada batasnya. Jadi tinggal kita masukin ya batasnya. Batasnya ini kan 1 sampai 3. 1 sampai 3. Fungsinya masih sama fx dx. Gitu. Berarti di sini tinggal kita tulis ulang nih yang ini. Setengah x pangkat 2 min 2 pangkat 2. Nah, kalau kalian ingat di awal tadi saya bilang, kalau ada batasnya kayak gini, nggak perlu kita tulis plus C. Tapi yang kita tulis garis tegak kayak gini, kemudian kita tulis batasnya, yaitu 1 sampai 3 gitu. Jadi di sini 1 sampai 3 kayak gini. Kemudian kita ingat teorema dasar kalkulus 1 tadi. Kalau kita menemukan batasnya kayak gini, kita masukin batas atasnya dulu, kemudian dikurang sama kita masukin batas bawahnya. Gitu ya. Jadi di sini kita masukin batas atasnya dulu. Jadi sama dengan ini tuh setengah, kemudian X-nya kita ganti sama batas atasnya dulu, yaitu 3 ya. Jadi 3 pangkat 2 min 2 pangkat 2. Gitu. Kemudian kita kurang, sekarang kita masukin batas bawahnya, 1 ya. Jadinya 1/2, X-nya kita ganti sama batas bawahnya. 1 pangkat 2 min 2 dipangkatkan 2. Gini. Nah, sekarang ini bisa kita hitung aja. Yang ini tuh 1/2, 3 pangkat 2 hasilnya 9, min 2 dipangkatkan 2. Kemudian dikurang, ini tuh 1/2. Kemudian yang ini 1 pangkat 2 hasilnya 1 dikurang 2. Di sini dipangkatkan 2. Gitu. Jadi sama dengan 1/2. Yang ini 9 dikurang 2, itu kan 7 ya. 9 dikurang 2, 7. 7 dipangkatkan 2, hasilnya 49 ya. 7 dipangkatkan 2 itu hasilnya 49. Dikurang 1/2. Yang ini 1 dikurang 2. 1 dikurang 2 kan minus 1. Minus 1 dipangkatkan 2 hasilnya plus 1. Gitu. Jadi sama dengan di sini tuh 49/2 dikurang 1/2. Karena di sini penyebutnya udah sama, maka langsung aja kita kurangin. Jadi 49 dikurang 1 hasilnya 48 dibagi 2. 48 dibagi 2 hasilnya 24 gitu. Jadi hasil dari integral 1 sampai 3 dari fungsi fx dx itu hasilnya sama dengan 24. Kayak gitu. Mungkin itu untuk pembahasan kita di soal tahun 2021. Pada video berikutnya kita akan membahas juga soal tahun 2021 yang bentuknya itu grafik kayak gini. Gitu. Oke, itu aja videonya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.